وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwas sekalian, kita melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir rahimahullah di surat Al-Baqarah ayat ke-41. Ini perintah dan larangan terhadap Bani Israel. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk melakukan 3 hal, yaitu mengingat kenikmatan, kemudian diperintahkan untuk memenuhi janji mereka kepada Allah, dan juga perintah dari Allah agar mereka tunduk dan takut kepada Allah. Maka kata Rabb kita Azza wa Jalla, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Yani wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Perintah di ayat berikutnya, berimanlah kalian wahai Bani Israel kepada apa yang telah aku turunkan, ya, sebagai pembenar terhadap apa yang ada pada kalian dari Taurat. Kemudian larangan, wala takunu awwala kafirin bih. Dan janganlah kalian menjadi pihak yang paling pertama kufur kepada Al-Quran. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan janganlah kalian menukar ayat-ayatku, membeli harga yang murah. Membeli dan menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang murah demi dunia. Wa iyaya fattaqun. Dan hanya kepada akulah kalian harus bertakwa. Taib, di sini ikhwas sekalian, Allah Ta'ala berfirman, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Dan imanilah oleh kalian apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran itu bersifat musaddiq lima ma'akum, yang membenarkan Taurah, isi dari Taurah sebelum ditahrif. Artinya, wahai sekalian ahlul kitab, berimanlah kalian kepada kitab yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Yang demikian itu karena mereka mendapatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Jadi di Taurat dan Injil itu sudah termaktub isim Muhammad ataupun Ahmad. Sudah jelas secara muayyan. Firman Allah kemudian, wala takunu awwala kafirin bih. Dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kufur kepada Al-Quran. Sebagian ahli tafsir mengatakan tafsiran dari ayat ini, lafal ini, yaitu satu kelompok yang pertama kali kafir terhadapnya. Ibnu Abbas memaknai, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir terhadapnya, sedang kalian memiliki pengetahuan tentang hal itu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan ini lebih tafsil dan lebih tepat. Kenapa begitu? Antum lihat pemetaan religion di zaman Nabi SAW. Ada 2 kubu, imma kubu musyrik, imma kubu ahlul kitab. Itu aja. Imma kubu musyrik, jahiliyah, imma kubu ahlul kitab. Ahlul kitab ini memiliki pengetahuan tentang Nabi Muhammad SAW. Adapun orang-orang Arab ketika itu, musyrikun ketika itu, mereka nggak ngerti tentang nubuat. Nggak ngerti. Maka ketika mereka mengingkari Nabi SAW, mereka mengingkari karena kejahilan. Adapun ahlul kitab, ketika mereka mengingkari Nabi SAW Al-Quran, mereka mengingkari bukan karena kejahilan, tapi karena kesombongan, fanatisme, pembangkangan. Makanya Allah katakan, wala takunu awwala kafirin bih. Dan jangan kalian menjadi orang yang paling pertama dalam kufur padanya.
Ya, hal-hal seperti ini ikhwan, orang yang punya ilmu tapi malah justru melawan ilmunya sendiri, maka ini lebih ditegur oleh Allah dibandingkan orang-orang jahil yang tidak tahu. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kalian mengamarkan, memerintahkan kepada manusia kebaikan sedangkan kalian lupa terhadap diri kalian sendiri dan kalian membaca Alkitab? Afala ta'qilun? Apakah kalian itu berfikir atau enggak? Pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala akan sikap seperti ini. Nah, orang yang menyelisihi ilmunya, maka dia adalah orang yang paling pertama menyelisihinya, disebut seperti itu. Orang yang menyelisihi apa yang dia ketahui, itu menunjukkan dia menyelisihi, dia adalah pihak yang paling pertama menyelisihi yang dia ketahui. Dan di zaman Nabi SAW ada Nabi SAW dan para sahabat orang Islam. Ada musyrikun, ada orang ahli kitab. Lebih dulu mana mengingkari Al-Quran, musyrikun atau ahli kitab secara zaman? Secara zaman, lebih dulu mana yang mengingkari Al-Quran? Orang-orang Arab musyrikun atau orang-orang ahli kitab duluan? Enggak, orang musyrikun duluan secara zaman. Enggak, kan periode Mekah Pak. Periode Mekah enggak ada dakwah kepada ahli kitab khusus, enggak ada. Surat-surat Makkiyah itu enggak ada dakwah pada ahli kitab. Khusus rububiyah terutama musyrikin. Karena fokus mereka ini di rububiyah dan uluhiyah ya. Taib di tauhid betul-betul. Ya. Nah, baru kemudian periode Madinah dakwah kepada ahli kitab, mulai kemudian mereka ahli kitab melihat Nabi Muhammad SAW. Lebih dulu mana yang mengingkari tentang Nabi? Abu Jahal atau orang-orang Yahudi? Abu Jahal dulu. Dari segi apa? Zaman, dari segi timeline. Tapi dari segi syar'i atau dari segi sebutan dari Allah Ta'ala, awal kafirin bih, Yahudi dan Nasara. Yahudi terutama. Kenapa begitu? Karena orang Yahudi maupun Nasara, mereka tidak mengingkari Nabi dan Al-Quran bukan karena ketidaktahuan. Justru mereka tahu, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka, mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Begitu. Ya. Tapi kan orang-orang musyrikun itu mereka mengenal Nabi, mengenal Muhammad bukan sebagai Nabi, sebagai orang terhormat karena nasabnya bagus dan akhlaknya mulia, selesai. Dan gak pernah terbesit di pikiran orang-orang musyrikin calon Nabi. Mana mereka ngerti hal seperti itu. Nah, Allah Ta'ala sebutkan berarti orang yang paling pertama, kelompok paling pertama kufur terhadap Al-Quran adalah Yahudi. Nah, karena memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Abul Aliyah mengatakan, artinya janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir kepada Muhammad SAW dari golongan ahli kitab setelah kalian mendengar bahwa dia telah diutus. Ini ada perbedaan dengan pendapatnya Ibnu Abbas. Demikian juga yang dikemukakan oleh Al-Hasan Al-Basri, As-Suddi dan Rabi' bin Anas. Dan yang menjadi pilihan Ibnu Jarir bahwa dhamir kata ganti bihi itu kembali kepada Al-Quran yang telah disebutkan dalam firman Allah bima anzaltu yang telah aku turunkan itu Al-Quran. Kedua pendapat di atas seluruhnya sahih sebab keduanya saling berkaitan. Karena orang yang kafir terhadap Al-Quran berarti telah kafir kepada Muhammad SAW. Dan orang yang kafir kepada Muhammad SAW berarti dia telah kafir kepada Al-Quran. Sedangkan firman Allah Ta'ala awwala kafirin bih. Nah, di sini tafsirannya disebutkan yakni orang yang pertama kali kafir kepadanya dari kalangan Bani Israel. Karena banyak orang yang telah kafir sebelum mereka, yaitu orang-orang Quraisy dan suku-suku Arab. Dan yang dimaksud dengan orang yang pertama kali kafir kepadanya adalah orang dari kalangan Bani Israel. Ini tafsiran. Karena orang Yahudi Madinah merupakan Bani Israel yang pertama kali menjadi sasaran Allah di dalam Al-Quran. Maka kekafiran mereka kepadanya menunjukkan bahwa mereka adalah yang pertama kali kafir kepadanya dari bangsa mereka. Ini tafsiran. Walaupun tadi Ibnu Abbas tafsirannya apa? Bahwasanya orang yang pertama kafir kepada Muhammad kepada Al-Quran karena memiliki pengetahuan tentang hal itu yang tidak dimiliki oleh orang lain, maka disebut awwala kafirin bih. Ya, karena orang yang mengetahui kemudian menyelisih pengetahuannya, maka dia orang yang kufur kepadanya. Paling pertama kufur kepadanya. Dan orang yang menyelisihi pengetahuan tersebut karena tidak tahu,
Walaupun dia kufur, tapi tidak dikatakan oleh yang paling pertama kufur. Gitu. Bukan dari segi zaman, tapi dari segi keberadaan pengetahuan padanya. Kemudian ya ikhwas sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila." Dan janganlah kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Lagi-lagi ayat ini ya seperti yang tadi Imam di surat Ali Imran. Bismillah. Janganlah kalian menukar iman kalian dengan pada ayat-ayatku dan pembenaran terhadap Rasulku dengan dunia dan segala isinya yang menggiurkan. Taib, ikhwan. Lebih mewah mana? Zaman sekarang atau zaman Yahudi ketika itu? Zaman Nabi ketika itu. Lebih mewah mana? Jauh. Jauh sekali. Dari segi kendaraan. Rumah. Antum tahu bagaimana rumahnya Nabi SAW. Mungkin atapnya mungkin tidak seperti, enggak seperti sekarang. Dari bambu, ada bambu-bambu, dari pohon-pohon, dari batang-batang pohon dan pelepah-pelepahnya. Sekarang kita gimana? Pakai asbes aja udah tergolong murah, tapi kalau asbes ada zaman itu mungkin paling hebat itu. Ya begitu. Artinya gini, ikhwan. Orang Yahudi nyari apa sih? Nyari dunia. Apa yang dicari? Ya dunia. Apa bisa paling hebat gitu loh dari dunia. Tapi sedunia-dunia orang Yahudi ketika itu, sama semiskin-miskinnya orang sekarang, masih lebih kelihatan kaya orang sekarang. Ya enggak? Antum lihat orang yang sekarang nih miskin, punya handphone, punya. Seandainya orang Yahudi ketika itu punya handphone, udah paling hebat mungkin. Padahal mungkin handphone Nokia 2110 aja misalnya. Terus misal itu yang kata orang bisa buat ngelempar anjing. Itu udah punah sekarang. Tapi kalau ada di zaman itu, dunia itu, Nokia tersebut, itu udah paling mungkin barang sihir kata mereka. Artinya ya kawan, antum kalau misalnya sekarang, nih na'udzubillah, membeli ayat-ayat Allah Ta'ala, menukar ayat Allah Ta'ala, atau hukum-hukum Allah, atau ilmu yang telah antum gali selama ini, hanya demi dunia. Antum nyari apa sih? Gitu loh. Oke, antum kaya sekarang. Tapi boleh jadi sekaya-kayanya antum sekarang karena menjual ayat-ayat Allah ini, nggak ada apa-apanya dibandingkan generasi mendatang. Gitu loh. Kalau kita pikirkan kekayaan sekarang, orang yang semiskin-miskinnya aja mungkin orang paling hebat Yahudi ketika itu. Artinya dunia ini akan selalu berubah. Ada nanti masa-masa ini nggak mungkin ada, nanti bakal ada. Dan ketika bakal ada, lama-lama nggak seberapa gitu bagi orang. Nggak seberapa. Dulu terjadi euforia internet age, awal-awal internet, handphone dan seterusnya. Bahkan tahun 90-an ada yang disebut telepon genggam itu hanya dimiliki orang-orang kaya. Sekiranya orang-orang ketika itu orang yang 90-an bangga dengan telepon genggamnya, melihat apa yang terjadi di 2021, malu dia. Begitu juga kalau kita sekarang, demi dunia kita menjual ayat Allah dan hukum Allah dan juga ilmu kita digadaikan demi dunia. Kalau kita melihat nanti di akhirat dan kemegahannya, malu kita. Kok saya malah nyari yang rendah? Padahal ilmu ini tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Begitu ya ikhwan. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kalian menukar iman kalian kepada ayat-ayatku dan pembenaran terhadap Rasulku dengan dunia dan segala isinya menggiurkan, karena ia merupakan sesuatu yang sedikit. Nah, sedikit binisbati lil akhirah. Dari sisi akhirat sedikit sekali, dan itu binasa, nggak kekal. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Mubarak dari Abdurrahman bin Zaid bin Jabir dari Harun bin Yazid bahwa Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya mengenai firman Allah thamanan qalilah, harga yang murah. Beliau menjawab, harga yang murah adalah dunia dan segala isinya. Berarti ini cheap, murah dibandingkan dengan apa? Akhirat. Dibandingkan dengan akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'." Dan mereka berbangga dengan kehidupan dunia, dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat melainkan hanya kenikmatan yang sangat kecil. Kemudian mengenai firman Allah Ta'ala, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا, dan janganlah kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Abu Ja'far meriwayatkan dari Rabi' bin Anas dari Abu Al-Aliyah, artinya
Janganlah kalian mengambil upah dalam mengajarkannya. Hal itu telah tertulis di dalam kitab mereka yang terdahulu. Hai anak Adam, ajarkanlah ilmu ini dengan cuma-cuma, sebagaimana diajarkan kepada kalian secara cuma-cuma. Bismillah. Gimana ya? Antum diajarin gratis, antum ngajarin gratis nggak bayar. Kajian ini selamat, alhamdulillah. Iya. Bagaimana dengan kajian-kajian majelis ta'lim di masjid ini dan seterusnya? Ada amplop dan seterusnya. Nanti ada tafsilan insyaallah. Di ikatan sini. Dalam kitab Sunan Abu Dawud diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman." Tapi ini perhatikan dulu, dan ini hadis penting sekali buat anak terutama. "Man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajha Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minal dunya, lam yarah raihatal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa mempelajari suatu ilmu, dan ilmu ini sifatnya dengan muqayyad mimma yubtagha bihi wajhullah. Beda dengan ilmu yang ghairu laisa bima yubtagha bihi wajhullah. Yaitu ilmu yang seharusnya ditujukan untuk ibadah. Yaitu ilmu apa? Ilmu syar'i, agama, wa ma yatawassalu ilaiha, wa ma yatawassalu ilaih. Dan apa yang menyambung ke ilmu syar'i seperti ilmu alat, bahasa Arab. Taib. Kalau antum belajar bahasa Arab, sastra Arab misalnya, cuman buat travel Indonesia, travel internasional, ya, cuman buat komunikasi internasional, itu nggak masuk di sini. Tapi kalau belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran Sunnah, masuk ke dalam ma yubtagha bihi wajhullah. Ternyata la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Tidaklah dia mempelajarinya kecuali demi apa? Mendapatkan kemewahan dunia. Berarti ini start dari awalnya sudah pengen dunia. Taib. Apakah dunia ini mesti amplop? Enggak mesti, ikhwan. Enggak mesti. Melihat Ustadz Fulan kok populer, itu saja sudah dunia. Pengen deh kayak Ustadz Fulan populer di mana-mana, di foto, kemudian diliput dan seterusnya. Ustadz Fulan kok kalau kajian tuh mesti diliput, ada kameramen, ada tim. Pengen deh kayak ini dunia, beneran dunia. Bagi kita yang biasa kayak gini, itu pekerjaan biasa gitu kan ya. Tapi ada kalanya seorang talibul ilm, dia masih mahasiswa semester 1 Lipia misalnya atau gimana, melihat Ustadz Fulan kalau misal kajian mesti diliput, pengen deh kayak dia begitu, kayak terkenal asik gitu. Nah ini pengen dunia nih, hati-hati. Kecil memang kerasanya, tapi lama-lama ditanam, dipelihara, besar nanti. Jadi ketika dia belajar, pengen kayak Ustadz Fulan ya, pengen pinter kayak Ustadz Fulan. Dan ini ditanamkan oleh banyak orang tua terhadap anaknya dulu di pesantren-pesantren. Yo pesantren, nyantren sana. Biar nanti jadi kayak Ustadz Fulan. Salah ini. Biar nanti diundang jadi qori Fulan, jadi Ustadz Fulan. Gitu. Kalau jadi ternyata itu sama saja menghancurkan anak tersebut. Kalau nggak jadi, alhamdulillah. Karena itu lebih selamat buat anak tersebut. Kesian. Ya, jadi diniatkan harus lillahi ta'ala. Bukan liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Walaupun ya dapat dunia, kalau misalnya dakwah dapat dunia, taib mungkin itu halal. Walaupun tetap aja bisa menjadi fitnah. Tetapi kalau dari awal tujuannya ke sana, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini mengerikan ikhwan. Anda merasakan sendiri. Lam yarah raihatal jannati yaumal qiyamah. Tidak mencium bau surga pada hari kiamat. Apa maksud dari tidak mencium ikhwan? Tidak masuk surga, tapi kan nggak mungkin di antara surga dan neraka dia diem gitu di situ. Nggak mungkin. Artinya apa? Masuk neraka. Sampai Allah ampuni dia. Berarti ini termasuk min akbaril kabair. Yaitu talabud dunya bi'amalil akhirah. Mencari dunia dengan amalan akhir. Na'udzubillah min dzalik. Ya Rabbana, ya semoga Allah maafkan ana dan juga kita semua. Adapun kalau ternyata nih lihat di sini ada mendapatkan aradham min dunya, kemewahan dunia. Kemewahan di sini baik benda, pakaian, dia nyari itu, atau mobil, dia nyari itu, atau popularitas termasuk aradham min dunya, pujian makhluk, subscribers yang banyak termasuk. Naudzubillah min dzalik.
Padahal nggak ada artinya loh itu semua, beneran. Itu fitnah semuanya itu. Sekiranya seseorang mengerti, banyaknya orang yang nonton dia, banyak yang hadir kajian dia, kalau melihat dari kacamata khawatir rusaknya tauhid, dia mungkin nangis. Khawatir itu. Tapi kalau dilihat dari kacamata dunia, ini semua dunia menggiurkan semuanya. Tapi kalau takut akan syirik, dia takut gitu loh. Kadang ketika kita kajian, bisa saja kita banyaknya orang membuat kita semangat, itu wajar, manusiawi. Tetapi kalau kemudian dialihkan, banyak yang bakal suka sama saya, bakal yang muji sama saya, ini mulai syaitan menghembuskan itu. Atau ketika kita kajian, kita udah hafal berapa amplop yang ada di majelis ini. Ya, kalau ada dai yang mendengar ini, tahu dia perasaan tersebut. Iya. Maka kemudian tiba-tiba dia bersemangat gitu loh. Di tengah kajiannya bersemangat dia karena tahu di sini amplopnya gede. Ini memang kalimat strict seperti ini tabu. Tapi bagiannya enggak tabu, ikhwan. Bagiannya harus kencang ngomongnya. Kenapa begitu? Karena tanbih di sini. Bahkan orang yang berdakwah harus lebih ditanbih dibandingkan orang awam dalam masalah ini. Orang awam mereka mungkin enggak masuk bab ini. Tapi orang berdakwah dikhawatirkan dia tuh udah di jurang tanpa dia sadar. Tinggal diselengkat aja mati dah setelah itu. Ya hati-hati. Kemudian ada pun mengajarkan ilmu dengan mengambil upah. Nah ini dia. Mengajarkan ilmu dengan mengambil upah. Jika hal itu merupakan suatu fardu ain baginya, maka tidak dibolehkan mengambil upah darinya, tetapi dibolehkan baginya menerima dari baitul mal guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Tetapi jika ia tidak memperoleh suatu apapun dari pengajarannya dan hal itu menghalanginya dari mencari penghasilan, maka berarti pengajaran tersebut tidak menjadi fardu ain dan dengan demikian dibolehkan baginya mengambil upah darinya. Ini rincian dari Ibnu Katsir mengambil kesimpulan dari aqwal Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan jumhur ulama. Artinya diperbolehkan seseorang mengambil ujrah dari jasanya mengajar, baik Al-Quran atau lainnya. Dalam hadis riwayat Sahih Bukhari dari Abu Sa'id tentang kisah orang yang tersengat kelanjing Rasulullah SAW bersabda, "Inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah." Sesungguhnya yang lebih berhak kalian ambil darinya upah adalah kitabullah. Demikian juga tentang kisah seorang wanita yang dilamar. Rasulullah bersabda, "Zawajtukaha bima ma'aka minal Qur'an." Aku nikahkan engkau kepadanya dengan mahar berupa surat yang engkau hafal dari Al-Qur'an, yaitu untuk diajarkan nanti. Berarti jasa di sini ya, ada jasa. Jadi kalau misalnya jasa mengajarkan, maka boleh dengan sebab jasa tersebut ambil upah. Baik dengan persyaratan sebelumnya maupun tanpa. Kalau dengan persyaratan, maka kalau rutin maka namanya ratib. Kalau tanpa persyaratan upah, kalau dikasih namanya mukafaah. Dan mukafaah dengan ratib ini berbeda hukum. Ya, mukafaah dengan ratib ini berbeda. Mukafaah itu berarti bebas. Mukafaah itu adalah timbal balik sebagai imbalan jasa. Ratib ini sebagai perjanjian berapa kontrak kerjanya. Gitu. Yaitu ijarah, sewa jasa. Begitu. Kayak misalnya menggaji antum misalnya dalam masalah kameramen. Maka ini ijarah. Anda sewa jasa antum dan tenaga antum, manfaat dari antum. Maka boleh seperti walaupun dalam dunia dakwah. Iya, boleh. Ya, apalagi dan bahkan dalam dunia mengajar, bahkan Al-Qur'an yang diajarin. Tapi kalau misalnya membacakan Al-Qur'an diupah dengan itu enggak boleh. Membacakan Al-Qur'an diupah dengan itu enggak boleh. Enggak boleh dengan misalnya saya bacakan Al-Qur'an dan nanti saya tolong digaji 5 juta dengan bacaan ini. Ini haram. Ini yang disebut tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Begitu. Ya. Bahkan lebih afdolnya kalau ternyata dia dikasih bukan sebagai ujrah melainkan mukafaah, sebaiknya ditolak. Kalau cuma untuk membacakan Al-Qur'an, karena membacaan Al-Qur'an ini memang tidak ada boleh dunia untuk mengalir di situ gitu. Lalu bagaimana dengan qori-qori yang cuma membaca Al-Qur'an, ya kan? Tapi bagaimana dengan imam-imam yang cuma jasanya mengimami dan baca Al-Qur'an, kan intinya baca Al-Qur'an imam-imam itu. Boleh enggak? Ada petunjuk? Tidak boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan dibedakan, kalau misalnya ratib tidak boleh. Tapi mukafaah semata boleh. Itu pun hanya sebagai mukafaah, artinya imam ini enggak boleh nuntut. Enggak boleh nuntut karena tidak ada gaji tetap, gaji pokok enggak ada. Ada yang mukafaah, baik dari DKM atau lainnya.
Artinya imam ini dia bukan pegawai, bukan. Imam ini bukan pegawai. Karena dia hanya membacakan Al-Quran. Ya, itu. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap boleh. Kembali kepada hadis, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri, mempersyaratkan untuk ruqyah adanya muka ganjaran ujrah dari itu. Ya enggak? Nah, sebagian ulama membolehkan. Ala kulli hal, untuk menjaga izzah dan tazkiyatun nufus, maka mungkin di mukafaah saja boleh, jangan mempersyaratkan, supaya tidak menjadi hujah bagi orang-orang akan atau dai-dai supaya cinta dunia dengan itu. Kemudian sampai jam berapa ini? Masih 10 menitan insyaallah. Sedangkan hadis Ubadah bin As-Samit yang mengisahkan bahwa ia pernah mengajarkan kepada salah seorang dari ahli suffah sesuatu dari Al-Quran, lalu orang itu memberinya hadiah berupa busur panah. Kemudian ia menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun bersabda, in ahbabta an tutawwaqa biqausin min nar faqbalhu. Masya Allah. Jika engkau suka dikalungi dengan busur dari api neraka, maka terimalah busur tersebut. Ngerti gak ikhwan? Jadi Ubadah bin Samit mengajarkan Al-Quran kepada seorang dari ahlu sufah yang ada di sedekat masjid. Lalu dihadiahi oleh orang tersebut apa? Busur panah. Itu hadiah yang mungkin ya ketika itu memang hadiah yang bagus ya. Ditanya kepada Rasulullah, Rasulullah kemudian mengatakan, kalau kamu suka dikalungi dengan busur dari api neraka, maka terimalah hal tersebut, pemberian busur tersebut. Hal serupa juga diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab secara marfu'. Jika sanad hadis ini sahih, menurut kebanyakan ulama di antara Ibnu Abdul Bar, dapat dipahami bahwa yang dimaksud di sini adalah jika ia mengajarkan ilmu dengan niat semula karena Allah, maka selanjutnya dia tidak boleh menukar pahala dari Allah dengan busur tersebut. Namun jika sejak semula ia mengajarkan ilmu dengan mengambil upah, maka hal itu dibenarkan sebagaimana telah diterangkan dalam kedua hadis di atas. Ngerti nggak maksudnya, ikhwan? Gini, antum mengajar tuh awalnya buat apa? Kalau awalnya niat karena Allah, berarti kan ibadah murni. Maka jangan antum ganti dengan syahwat duniawiyah. Tetap istiqomah ikhlas. Dan diantara penjagaan keikhlasannya antum nggak menerima itu kalau bisa. Ya. Tapi kalau dari awal antum memang mencari gaji, dalam artian mencari gaji di sini yaitu untuk penghasilan, untuk nafkah, bukan untuk dunia, maka ini boleh. Paham nggak di sini, kawan? Beda dengan orang yang memang sejak awal pengen nyari dunia belaka, bukan untuk kebutuhan, melainkan emang pengen kaya dengan itu. Mungkin nggak itu? Sangat mungkin. Ya. Tapi kalau emang dari awal antum ngomong saya ikhlas lillahi ta'ala, ya udah, ikhlas, jangan diubah-ubah niatnya. Ya. Bismillah. Makanya nggak usah ngomong saya ikhlas pak, saya ikhlas, nggak usah ngomong gitu. Allah yang lebih tahu antum ikhlas apa enggak. Saya ikhlas pak, dikasih nyengir, senang dia. La haula wala quwwata illa billah. Ini bab yang Masya Allah ya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Ya, jadi hadis yang tadi, kenapa ancaman seperti itu oleh Rasulullah SAW, kalau kamu mau dikalungkan dengan api neraka, ambil itu. Kenapa? Karena Rasulullah membaca bahwa niat awalnya Ubadah ini adalah ikhlas ngajarin Al-Quran. Maka jangan niat tersebut diubah dengan menerima ganjaran itu. Karena mungkin menurut Rasulullah SAW ganjaran tersebut akan mengubah niatan dia. Paham? Misalnya nih, ana pengen mendidik, ana merintis kajian misalnya di suatu musola, ya. Dan niatan ana memang betul-betul ingin merintis dakwah di situ. Dan ternyata di situ banyak permata, ya maksudnya lumbung basah juga di situ. Yang tadinya ikhlas mulai berubah kemudian karena mukafaah atau amplop dan ujroh yang diberikan oleh DKM. Mulai berubah semangat ana tertambat di keberadaan uang itu. Ini yang dimaksud sebagai perubahan niat dari yang tadinya tulus. Kalau dari awal memang antum mencari penghasilan, ngomong dari awal,
Afwan, ana mau ngajar di sini tapi tolong pakai akad ijarah atau jualah. Ana disewa jasa ana untuk mengajar di sini. Ngomong kayak gitu. Ana butuh untuk keluarga ana. Enggak apa-apa kayak gitu, enggak apa-apa, ikhwan. Ya kayak antum misalnya ngajar TPA misalnya. Bilang ke DKM atau mudir TPA-nya. Ana pengen ngajar sini mungkin Senin sampai Jumat tapi tolong mukafaahnya ditentukan. Boleh ya? Boleh, kalau antum yang nyari penghasilan dari orang ngomong kayak gitu. Dan akadnya akad ijarah. Antum sebagai orang yang disewa jasanya untuk mengajar. Walaupun Al-Quran, boleh. Dan itu yang hadis yang tadi Abu Sa'id Al-Khudri tentang orang diruqyah dan dipersyaratkan sebelumnya ada hibah dan ada ujrah dari itu. Boleh. Ya, waktu itu ujrahnya kan kambing binatang. Kalau sekarang kan kalau antum ngajar TPA ujrahnya kambing ya antum nggak mau kan? Maunya duit kan? Mendingan mana? Kambing atau duit? Kambing, antum mau nggak anak gaji pakai kambing? Bingung kan? Kambingnya aja bingung. Apa saya dikasih ke orang kayak gini gitu kan? Boleh. Iya, di sekolahan. Tapi kalau antum bilang ke mudirnya TPA, "Afwan Pak, ana di sini nggak nyari duit Pak, ana pengen seikhlasnya. Tapi tolong kasih saya seikhlasnya." Ya nggak bisa gitu. Ngoceh aja. Nggak usah ngomong seikhlasnya, tapi kasih saya ke apa coba? Kalau emang ikhlas, nggak usah ada pikiran buat dapat mukafaah atau ujrah. Udah gitu aja. Nah kemudian ini yang menjadi penyakit sebagian dari kita sebagai dai. Di awal-awal ikhlas, yang ngaji kitab dan seterusnya ya. Kemudian pertama amplopnya berapa? Masya Allah, berapa ratus ribu, Masya Allah, senang dia. Terus kemudian ternyata di pekan-pekan berikutnya ternyata dikurangin oleh DKM, dikurangin 200 satu. Mulai kemudian abasa wa tawalla an ja'ahu a'ma wa ma yudrika. Mulai bermuka masam terhadap DKM. Mulai sering izin, "Afwan Pak, ana nggak bisa kaji situ." "Afwan Pak." Bukan karena nggak dihargai, tapi memang karena kok makin tipis. Ini berarti yang tadinya mungkin ikhlas, tapi ada perubahan niat gara-gara pengurangan dunia. Dan ini khawatiran dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Taib, dan firman-Nya wa iyya yafattaqun, dan hanya kepadaku kalian harus bertakwa. Dari Talq bin Habib Ibnu Abi Hatim mengatakan, "At-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi raja'a rahmatillahi 'ala nuri min Allah wa an tatruka ma'siyatallahi 'ala nuri min Allah takhafu 'iqaballah." Takwa berarti berbuat taat kepada Allah dengan mengharap rahmatnya atas nur petunjuk darinya, dan meninggalkan maksiat kepada Allah di atas nur petunjuk dari Allah karena takut akan siksanya. Sebagai dai, coba kalau untuk menghindari perubahan suasana hati karena mukafaah dari kajian, gimana caranya ikhwan? Caranya adalah antum punya usaha sendiri. Beneran. Sehingga antum tidak bergantung padanya, ya. Dan kalau antum mau bergantung padanya, antum alihkan dengan cara usaha antum, berdagang atau menulis buku, ya, atau menjual sesuatu, atau sebagai pekerja, atau sebagai karyawan di perusahaan, atau sebagai guru resmi. Itu caranya. Kalau lepas gitu doang terus mengandalkan dari amplop-amplop kajian dan nggak punya usaha sama sekali dan menunggu undangan orang, ini yang bisa. Dan ini anda tahu perasaan seperti ini. Kalau anda ngomong terhadap sebagian dai misalnya ngomong kayak gini, anda yakin apa yang anda ucapkan kena dengan semua dari dai-dai yang lepas, yang mengandalkan undangan kajian. Walaupun mengingkari, tapi anda yakin di kalbu mereka atau di kalbu kita semua ya umumnya itu kena dengan manusiawi seperti itu. Maka untuk mengalihkan agar tidak ketergantungan dengan undangan-undangan dan amplop-amplop adalah apa? Punya usaha side job. Entah jadi guru ma'had fadl, entah jadi sekretarisnya atau apa birokrasi administrasinya gitu. Iya, fadl. Atau dagang tape. Mau tape uli, tape recorder. Pokoknya adalah side job yang membuat dia tuh nggak perlu bergantung pada ini dakwah ini, gitu loh. Sehingga gurat-gurat wajahnya itu kelihatan, wibawanya, izzahnya itu ada. Dia ngomong nggak ngomong sesuai dengan kenyataan pada dirinya.
ngomong zuhud sesuai dengan kezuhudan dirinya. Karena termasuk definisi zuhud adalah zuhud terhadap apa yang ada pada manusia dari ata dan pemberian mereka, dan ujur atau mukafah dari kajian itu termasuk hadiah. Maka mengharapkan hadiah orang ini termasuk mental pengemis. Ya, masa kita nyuruh orang supaya jangan bermental pengemis, mental sedekah, tapi diri kita apa? Mentalnya pengemis. Nggak bagus seperti itu. Baik, sedangkan firman Allah, wa yafattaqun, dan hanya kepadaku kalian harus bertakwa. Ini berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka Bani Israel atas kesengajaan mereka menyembunyikan kebenaran dan menampakkan yang sebaliknya serta pembangkangan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukup sampai saat ini. Jazakumullahu khairal jazaa ala husni istima'ikum wa ri'ayatikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.